Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam media pembelajaran matku, Matematika Saku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang KPK dan FPB pada bentuk aljabar. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang KPK dan FPB, tetapi dalam materi bilangan. Kali ini kita akan membahas KPK dan FPB dalam bentuk aljabar. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang KPK. Untuk mengingatkan kembali tentang KPK, coba perhatikan dua bilangan, yaitu 60 dan 144. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan KPK dari 60 dan 144? Kita bisa mencari faktor primanya atau faktor-faktor prima dari bilangan 60 dan 144. Kita bisa menggunakan pohon faktor, ini adalah salah satu caranya. 60 kita bagi 2 sehingga hasilnya adalah 30. 30 kita bagi lagi dengan 2, kita menghasilkan 15. Kita bagi dengan bilangan 3 sehingga kita peroleh 5. Kemudian kita bagi 5 sehingga kita peroleh 1. Kalau sudah ketemu 1 berarti sudah selesai. Maka faktor-faktor bilangan primanya adalah 2, 2, 3, dan 5. Nah, 2-nya sebanyak 2 kali sehingga kita menuliskannya sebagai berikut. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Yang 144 dengan langkah yang sama nanti akan kita peroleh hasilnya, yaitu 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Kalau kita mau menentukan KPK berarti kita mengalihkan semua faktor yang ada pada kedua bilangan dan kita pilih pangkatnya yang tertinggi. Sehingga di sini ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4, berarti kita pilih yang 2 pangkat 4. Kemudian di sini 3, ini sebenarnya 3 pangkat 1, yang di sini 3 pangkat 2, berarti kita pilih yang 3 pangkat 2. Nah, di sini ada 5, yaitu 5 pangkat 1. Nah, di 144 ini kita tidak menemukan faktor 5, berarti kita bisa menuliskan nanti 5 pangkat 0, berarti kita pilih yang 5 pangkat 1, sehingga kita pilih 5. Sehingga KPK dari bilangan 60 dan 144 yaitu 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 5, sehingga kita peroleh 720. Sekarang bagaimana kalau itu dalam bentuk aljabar? Langkahnya sama, kita cari dulu faktor-faktornya. Kita bisa menggunakan faktor primanya agar lebih mudah. Nah, 15 PHR ini kita bagi dengan 3. Nah, sehingga kita peroleh 5 PHR. Kita bagi lagi dengan bilangan prima 5, sehingga kita peroleh PHR. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Kita bagi dengan variabelnya, yaitu kita bagi dengan P, maka kita dapatkan HR. Kemudian kita bagi dengan Hi, kita hasilkan R. Ini kita bagi dengan R, maka hasilnya adalah 1. Nah, maka faktor-faktornya yaitu 3, 5, P, Hi, dan R. Sehingga kita peroleh atau kita tuliskan menjadi 3 dikali 5 dikali P dikali Hi dikali R. Nah, untuk yang 25 Hi R kuadrat S, ini langkahnya juga sama, sehingga nantinya akan kita peroleh 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat dikali Hi dikali R kuadrat dikali S. Nah, sekarang untuk memudahkan kita sejajarkan faktor-faktornya yang sama. Nah, sekarang ingat, misalkan kita punya 2. Kalau kita 2 kalikan 1 kan tetap 2, berarti tidak merubah nilai. Maka yang bawah ini Bapak kalikan 1. Ini hanya untuk mempermudah saja, untuk memberikan gambaran. Nah, 1 itu bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 0. Nah, kita mau menunjukkan nanti kita pilih KPK-nya yang pangkatnya tertinggi. Di sini 3 pangkat 0. Kenapa 3 pangkat 0? 3 pangkat 0 nilainya sama dengan 1. Untuk yang P juga sama. Nah, ini kita kalikan 1. 1 ini bisa kita manipulasi menjadi P pangkat 0. Nah, kemudian yang S ini juga kita buat menjadi S pangkat 0. Nah, ini tidak merubah nilai dari 25 Hi R kuadrat S. Sekarang untuk yang KPK, kita mengalihkan semua faktornya dengan kita memilih pangkat yang tertinggi. Yang pertama, 3 dengan 3 pangkat 0, pangkatnya lebih tinggi mana? Lebih tinggi 3, karena 3 sebenarnya pangkatnya adalah 1. Kemudian 5 dengan 5 pangkat 2, kita pilih yang 5 pangkat 2. Kita pilih pangkat yang tertinggi.
P dengan P pangkat 0. Kita pilih yang P. Kemudian Hi, nah ini kan sama. Kalau sama, kita pilih salah satu. Kita pilih sembarang. Coba pilih yang atas ini. Kemudian yang R, kita pilih pangkat tertinggi, berarti kita pilih R pangkat 2. Untuk yang S juga sama, kita pilih pangkat yang tertinggi, berarti yang S pangkat 1 ini. Nah, sehingga KPK-nya tinggal kita kalikan semua. 3 dikali 5 kuadrat dikali P dikali Hi dikali R kuadrat dikali S, sehingga kita peroleh 75 P Hi R kuadrat S. Ini adalah KPK dari 15 P Hi R dan 25 Hi R kuadrat S. Oke, kita lanjut sekarang yang FPB. Kalau FPB bagaimana? Nah, contohnya sama, yaitu 15 P Hi R dan 25 Hi R kuadrat S. Kita cari faktor-faktornya. Tadi kan sudah ketemu, langsung saja kita tulis. Dan untuk faktor-faktor dari 25 Hi R kuadrat S yaitu ini. Nah, kita sejajarkan. Kalau seperti ini, kalian boleh menuliskan seperti 3 pangkat 0, Pi pangkat 0, dan S pangkat 0. Boleh dituliskan, boleh tidak. Nah, kalau FPB, kita cari faktor-faktor yang sama saja. Nah, berarti 5, Hi, dan R. Nah, karena 3 itu tidak ada di yang 25. Kalau kalian menuliskan itu boleh 3 pangkat 0. Tapi nanti juga akan kita pilih yang pangkat terendah. Kalau KPK kita memilih pangkat yang tertinggi, kalau FPB kita cari pangkat yang terendah. Di sini karena nanti di sini 3 pangkat 0, kita abaikan saja. Kita cari yang pangkatnya itu tidak 0. Berarti 5, Hi, dan R. Di kedua-duanya memiliki pangkat yang tidak 0. Nah, sehingga kita pilih pangkat yang terendah yaitu adalah 5. Nah, untuk yang Hi, pilih salah satu karena pangkatnya sama. Kemudian untuk yang R, kita pilih yang R pangkatnya 1. Maka FPB-nya juga tinggal kita kalikan. 5 kali Hi kali R, sehingga FPB-nya adalah 5 Hi R. Nah, ingat, kalau KPK kita mengalihkan semua faktornya dan kita pilih yang pangkatnya tertinggi. Tetapi kalau FPB kita pilih faktor-faktor yang sama saja dan kita pilih pangkat yang terendah. Kita ke contoh yang pertama. Tentukan KPK dan FPB dari 15XY kuadrat dan 20X kuadrat Y pangkat 3 Z. Langkah-langkahnya sama, yaitu kita cari faktor-faktornya dulu, yaitu kita bagi dengan 3, sehingga kita peroleh 5XY kuadrat. Kita bagi dengan 5, kita peroleh XY kuadrat. Kita bagi dengan X, kita peroleh Y kuadrat. Kita bagi dengan Y, kita peroleh Y. Kita bagi lagi dengan Y, maka hasilnya adalah 1. Kalau sudah 1, berarti sudah selesai. Maka faktor-faktornya adalah 3, 5, X, Y, dan Y. Nah, Y-nya karena 2 kali, nanti penulisannya sebagai berikut. 3 kali 5 kali X kali Y kuadrat. Dengan langkah yang serupa, nantinya 20X kuadrat Y pangkat 3 dikali Z ini kita peroleh 2 kuadrat kali 5 kali X kuadrat kali Y pangkat 3 dikali Z. Kita sejajarkan dulu. Oke, nah. Sekarang kita langsung saja tanpa menulis ada 2 pangkat 0, 3 pangkat 0. Nah, karena KPK itu mengalihkan semua faktornya, kita kalikan semua faktornya dengan pangkat yang tertinggi, berarti kita pilih. Nah, yang 20X kuadrat Y pangkat 3 ini memiliki 2 pangkat 2 dan 15XY kuadrat ini tidak ada, berarti ini artinya 2 pangkat 0. Berarti kita pilih yang 2 pangkat 2. Begitu juga dengan yang 3, yang 20X kuadrat Y pangkat 3 Z ini, karena tidak ada faktor 3, ini sebenarnya faktor 3-nya adalah 3 pangkat 0. Berarti kita pilih yang 3 pangkat 1 ini. Untuk yang 5, kita pilih salah satu saja, karena pangkatnya sama-sama 1. Kemudian untuk yang X dan X kuadrat, kita pilih yang X kuadrat. Untuk yang Y, juga sama, kita pilih yang Y pangkat 3. Untuk yang Z, kita pilih yang Z pangkat 1 ini. Maka KPK-nya tinggal kita kalikan semua.
2 pangkat 2 dikalikan 3 dikalikan 5 dikalikan X kuadrat dikali Y pangkat 3 dikali Z, maka kita peroleh 60 X kuadrat Y pangkat 3 Z. Ini untuk KPK-nya. Kalau untuk FVB-nya bagaimana? Nah, kalau untuk FVB-nya kita cuma perhatikan faktor-faktor yang sama saja, yaitu 5, X, dan Y. Nah, sekarang kita pilih pangkat yang terendah. Untuk yang 5 kan pangkatnya sama, kita pilih salah satu. Untuk X dan X kuadrat, kita pilih yang X. X itu pangkatnya 1, maka kita pilih yang X. Kemudian Y kuadrat dan Y pangkat 3, kita pilih yang Y kuadrat, karena pangkatnya lebih rendah. Maka FVB-nya yaitu tinggal kita kalikan 5 dikali X dikali Y kuadrat, sehingga kita peroleh 5XY kuadrat. Maka KPK dari 15XY kuadrat dan 20X kuadrat Y pangkat 3Z adalah 60X kuadrat Y pangkat 3Z. Kalau untuk FVB-nya yaitu 5XY kuadrat. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Kalau sebelumnya kita cuma mencari KPK dan FVB dari dua bentuk aljabar, sekarang kalau 3 bagaimana? Langkahnya juga sama. Kita tentukan dulu KPK-nya. Kita tentukan faktor-faktornya bisa menggunakan bahan faktor seperti tadi. Langsung saja ini kita hasilkan yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 dikali P dikali Q dikali R kuadrat. Untuk yang 30P Q pangkat 3R ini kita peroleh 2 kali 3 dikali 5 P Q pangkat 3 ini dikali R. Untuk yang 12P R S pangkat 3 ini kita peroleh 2 pangkat 2 dikali 3 dikali P dikali R dikali S pangkat 3. Nah, kita sejajarkan dulu. Kalau KPK kita cari atau kita pilih pangkat yang tertinggi. Untuk yang 2, untuk bilangan 2 kita pilih yang 2 pangkat 3. Untuk yang 3 ini kita pilih salah satu karena pangkatnya sama, yaitu 3 pangkat 1 semua. Untuk yang 5 kita pilih yang 5 pangkat 1 ini. Untuk yang P ini juga sama, kita pilih sembarang karena pangkatnya sama-sama 1. Untuk yang Q kita pilih yang Q pangkat 3. Untuk yang R kita pilih yang R kuadrat. Untuk yang S kita pilih yang S pangkat 3. Maka KPK-nya tinggal kita kalikan semua, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 dikali P dikali Q pangkat 3 dikali R kuadrat dikali S pangkat 3. Sehingga kita peroleh 120 P Q pangkat 3 R kuadrat dan S pangkat 3 ini. Kalau untuk FVB bagaimana? Kalau FVB lebih mudah. Kita tentukan atau kita cari yang faktor-faktornya sama, yaitu 2, 3, P, dan R. Kemudian kita cari masing-masing yang pangkat rendah, yaitu 2 pangkat 1 ini, 3 ini 3 pangkat 1, karena sama kita pilih sembarang, P juga kita pilih sembarang, dan R kita pilih yang R pangkat 1. Walaupun ada 2, ini R pangkat 1, ini R pangkat 1 sama saja, kita pilih salah satu saja. Maka FVB-nya yaitu tinggal kita kalikan 2 dikali 3 dikali P dikali R, sehingga kita peroleh FVB-nya 6PR. Sehingga KPK dari 24P Q R kuadrat, 30P Q pangkat 3R, dan 12P RS pangkat 3 adalah 120P Q pangkat 3 R kuadrat S pangkat 3. Dan FVB-nya yaitu adalah 6PR. Kegunaan KPK dan FVB pada bentuk aljabar ini untuk apa? Nah, contoh, KPK nanti kita bisa menggunakannya pada pecahan bentuk aljabar. Jika kita mau menyamakan penyebutnya, kita menentukan KPK. Seperti bilangan yang kemarin, untuk menyamakan penyebutnya kita akan mencari KPK-nya. Di bentuk aljabar juga sama. FVB nanti bisa kita gunakan juga untuk menyederhanakan pecahan yang bentuk aljabar, dan untuk pemfaktoran bentuk aljabar. Itu akan kita pelajari pada materi atau pertemuan selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.